Oke, oi. Jadi seperti yang kita tahu kemarin tim Indonesia kalah lawan Uzbekistan dan ya kalau bagi saya pribadi no problem gitu. Udah nyampe semifinal aja udah hebat dan dari permainannya aja itu udah bener-bener beda dari Indonesia yang sebelumnya. Makanya itu ya bagi saya pribadi no problem gitu. Ini masih proses. Tapi entah kenapa ada orang-orang yang entah warga mana itu malah ngejek dan ngejelekin tim Indonesia sendiri gitu. Gak ngotak bener. Tapi ya sebenarnya kalau saya pribadi wajar aja gitu ya. Karena dari orang atasnya aja ada orang-orang yang gak ngotak. Yang waktu Indonesia main jelek ya dibacotin, waktu main bagus juga dibacotin gitu. Gak ngotak aja orang-orang kayak gini. Apa ini yang dinamakan lodo ireng? Tapi ya terserah lah ya, itu pendapat mereka juga. Jadi sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan bikin alur cerita dari lanjutan film yang kemarin, live action Full Metal Alchemist tahun 2022. Yang sekarang saya bahas itu The Revenge of Scar. Jadi ya karena dari tadi udah banyak bacot ya, langsung aja lah ke alur filmnya. Film dimulai dengan ditunjukinnya alkemis yang lagi jalan-jalan di tengah malam. Namanya itu Jorio. Tiba-tiba waktu enak-enak jalan, Jorio itu dihadang sama orang berjubah yang gak dikenal. Dia ini dikenal sebagai orang Isfal karena ya ciri-cirinya itu mirip. Rambutnya warna putih, terus pupil matanya itu warna merah, dan itu ciri-cirinya orang Isfal. Orang Isfal ini niatnya mau ngebunuh semua alkemis di negeri ini. Akhirnya ya mereka berdua itu langsung gelut. Di sini Jorio itu berhasil matahin kaki orang Isfal, tapi orang Isfal ini juga berhasil matahin kaki Jorio. Gara-gara itu Jorio jatuh ke laut dan langsung dihajar abis-abisan tuh sama orang Isfal ini. Besoknya di stasiun kereta, Edward sama Alphonse itu lagi berusaha buat masuk ke kereta. Mereka ini mau pergi ke ibu kota buat ngikutin ujian alkemis negara. Di gerbong, Edward itu nggak sengaja nginjek orang yang lagi kelaparan. Karena kasihan, Edward ngasih bekal yang dia bawa ke orang ini. Nama orang ini itu Lin, dia itu asalnya dari negeri Sin. Dia kesini buat nyari batu akik filosofer supaya bisa hidup abadi. Edward yang ngedenger itu langsung nyuruh Lin buat nyerah aja dan pulang aja ke asalnya. Tapi Lin itu nolak dan malah ngerasa kalau Edward itu tahu sesuatu di sini. Edward itu nggak mau ngasih informasinya dan milih buat pergi aja. Tapi tiba-tiba muncul orang-orang yang ngebajak kereta ini. Mereka ini para pemberontak yang katanya lagi nyari pejabat yang naik kereta ini. Salah satu pemberontak itu ngancem Lin pakai pistolnya. Tapi tiba-tiba muncul dua ninja yang langsung nyerang para pemberontak ini. Ternyata ya kedua ninja ini itu pengawal Lin. Habis backingannya datang, Lin itu sombong dan langsung ngancem Edward buat ngasih tahu informasi tentang batu akik filosofer. Di sini Edward nolak dan lebih milih buat gelut sama mereka. Akhirnya ya mereka itu gelut. Alphonse itu berhasil ninju kepala si ninja sampai topengnya itu lepas. Nama ninja ini itu kakek Fu. Edward juga berhasil nangkap si ninja satunya, tapi ninja ini malah ngeluarin peledak dan ngancurin gerbong kereta. Untungnya ya mereka semua itu berhasil selamat, tapi ya nggak ngotak aja gitu loh. Di sini udah dibom, keretanya juga hancur tapi nggak terluka sama sekali, bahkan bajunya aja nggak rusak gitu ya. Nggak ngotak bener. Oke lanjutlah ya. Di sini mereka ngelanjutin lagi warnya di atas kereta. Di sini Edward itu berhasil ngancurin topeng ninja kedua dan ternyata dia itu cewek. Namanya itu Ranfun. Habis itu Ranfun melempar bom lagi ke Edward, tapi Edward itu berhasil menghindar dan ya hampir jatuh dari kereta. Untungnya Envy itu berhasil nangkep tangan Edward. Di sini Envy itu ngomong kalau dia itu nggak akan ngebiarin Edward mati, soalnya ya Edward itu tumbal yang penting di sini. Lin kaget ngelihat Envy yang bisa berubah-ubah bentuk. Tiba-tiba kakek Fu itu nebas Envy, tapi ya nggak guna gitu kan, soalnya Envy itu bisa regenerasi diri sendiri gitu. Lin tambah kaget ngelihat itu. Di sini Edward ngasih tahu kalau Envy itu homunculus. Ngedenger itu, Lin seneng dan nyuruh Ranfun buat nangkap si Envy. Ranfun langsung meluk si Envy dan ngebawa dia itu buat jatuh dari kereta. Habis itu ya Lin sama kakek Fu itu juga ngikutin mereka buat jatuh dari kereta. Ngelihat orang yang repotin itu udah nggak ada, Al sama Edward itu langsung masuk kereta buat nangkep para pemberontak tadi. Di sini salah satu pemberontak itu ngasih tahu kalau mereka itu udah ngerusak rem kereta biar kereta itu nabrak ke ibu kota supaya semua penumpang dan pejabat tadi itu wafat semua.
Edward yang ngedenger itu langsung berusaha lari ke gerbong mesin biar bisa ngehentiin kereta ini. Para pemberontak juga langsung ngikutin Edward dan nyerang Edward sampai dia itu jatuh dari kereta. Al juga ikut-ikutan ya. Di sini Edward akhirnya pakai kekuatannya. Dia bikin rel keretanya itu naik supaya kereta itu berhenti dan ya rencana Edward itu berhasil. Habis itu semua pemberontak itu ditangkap sama pasukan militer. Roy sama Riza juga ada di sana buat nyambut pejabat yang ada di kereta itu. Tiba-tiba salah satu pemberontak itu berhasil lepas dan nyoba buat nyerang Roy sama Riza. Roy yang ngeliat itu langsung nyerang si pemberontak pakai kekuatan apinya. Habis itu ya para pasukan militer itu baris dan ngasih hormat sama pejabat itu. Akhirnya ya pejabat itu keluar. Nama pejabat ini itu King Bradley. Dia itu pemimpin tertinggi militer di negeri ini. Edward sama Al juga ngasih hormat ke King Bradley. Di sini Edward sama Al itu nggak tahu kalau sebenarnya King Bradley itu satu kereta sama mereka. Habis itu mereka semua ya langsung pergi ke markas militer. Di kantor Roy ngasih tahu kalau akhir-akhir ini tuh banyak pembunuhan yang terjadi dan yang jadi korban itu semuanya alkemis negara. Di sini pihak militer itu belum tahu siapa pelakunya, tapi mereka itu udah punya ciri-cirinya. Si pelaku ini punya bekas luka di jidatnya dan dia itu dipanggil sebagai Scar. Karena kejadian ini, Roy itu jadi khawatir sama mereka dan nugasin 2 orang buat jadi pengawal mereka. Tapi karena nggak pengen diawasin, Edward sama Al itu milih buat kabur dan sembunyi dari pengawalnya. Di saat mau lagi kabur lagi dari pengawalnya, Edward itu malah nggak sengaja lagi nginjek orang yang lagi pingsan. Di sini Al itu langsung tahu kalau cewek ini berasal dari negeri yang sama kayak Lin tadi. Soalnya ya pakaiannya itu mirip. Awalnya Edward itu mau ninggalin cewek ini soalnya ya udah trauma gitu gara-gara si Lin tadi. Tapi Al yang nggak tegaan itu minta Edward buat nolong dia. Akhirnya ya terpaksa Edward ini ngebawa cewek ini dan ngasih makan dia. Nama cewek ini itu Mei dan panda kecil ini namanya Xiao Mei. Mirip ya. Ternyata tujuan dia itu kesini sama kayak Lin, yaitu nyari batu akik filosofer supaya bisa hidup abadi. Habis itu dia berterima kasih sama Al karena dia itu mau nolong Mei, tapi dia nggak mau berterima kasih sama Edward karena Edward tadi mau ninggalin dia. Ditambah lagi dia itu malah ngajak Edward mendek. Edward yang nggak terima itu langsung ngejar Mei, tapi Mei itu berhasil kabur dan sembunyi di belakang orang yang lewat. Ternyata orang yang tadi itu Scar. Scar itu langsung nyerang pasukan militer yang ada di sana dan langsung ngejar Edward. Di sini awalnya Edward sama Al itu milih buat kabur karena lagi di tengah-tengah kota gitu kan, bisa banyak jatuh korban. Tapi karena dikejar terus sama Scar, akhirnya mereka itu ya harus gelut sama Scar. Di sini ternyata Scar itu memang benar-benar OP. Cukup satu serangan aja, Alphonse itu langsung KO. Edward yang ngeliat itu langsung nyerang Scar lagi, tapi ya lengan Edward itu malah ditangkap sama Scar. Untungnya tangan kanan Edward itu dari besi, jadi kekuatan Scar itu nggak ngasih damage ke dia. Alphonse yang udah KO itu minta kakaknya buat pergi aja, tapi Edward nggak mau ninggalin adiknya di sini. Dia milih buat gelut lagi sama Scar. Edward nyerang Scar lagi, tapi tangan Edward itu ditangkap sama dia dan langsung dihancurin tuh sama Scar. Tiba-tiba hujan itu turun bareng sama Scar yang mau ngebunuh si Edward. Untungnya Roy sama anak buahnya itu datang dan langsung ngepung Scar. Di sini Scar sama Roy itu mau gelut. Tapi karena tadi hujan, sarung tangan Roy itu jadi basah dan dia itu nggak bisa ngeluarin kekuatan apinya. Di saat dia itu mau dipukul sama Scar, Riza itu langsung nge-tackle kaki Roy dan itu ngebuat pukulan Scar tadi meleset, miss. Tiba-tiba ada orang yang ninju Scar tapi yang nggak kena. Orangnya itu namanya Alex Louis Armstrong. Habis itu Alex langsung nyerang Scar lagi tuh dan mereka akhirnya gelut. Di sini Riza itu nembak Scar, tapi tembakannya itu malah kena kacamata Scar dan ngebuat semua orang itu bisa ngelihat mata Scar yang merah. Tapi bener-bener tahan banting bener kacamatanya, ketembak gitu kan, cuman hancur gitu, nggak kena orangnya. Oke lanjut lah ya. Karena udah dikepung, Scar itu milih buat kabur dengan cara ngelubangin jalan di bawahnya. Habis itu Edward langsung ngedeketin Alphonse, tapi Alphonse itu malah mukul Edward. Dia marah soalnya Edward itu milih buat mati padahal tadi ada kesempatan buat kabur. Habis itu semua orang balik ke markas militer. Di markas Roy itu ngasih informasi tentang orang Isval ke Edward. Katanya dari dulu kota Isval itu selalu tegang karena nggak adanya toleransi antar agama antar orang Isval sama Amnestris. Terus 13 tahun yang lalu ada perwira militer yang nggak sengaja nembak seorang anak dari suku Isval. Karena itu ya terjadi war besar di sana.
Terus 7 tahun yang lalu King Bradley itu nyuruh para alkemis negara buat join war dan ngebantai tuh semua orang Isval, dan Roy itu salah satunya. Dari sejarah itu, sekarang Roy tahu alasan Scar itu nyerang para alkemis negara, yaitu dia pengen balas dendam. Di sini Edward itu mikir kalau yang dilakuin Scar itu hal konyol dan bodoh, karena alkemis negara yang gak ikut join war itu malah jadi korban. Di sini Edward bertekad buat ngehentiin kegilaan yang dilakuin Scar. Alex nyuruh Edward buat ngebenerin tangannya dulu supaya bisa ngebenerin Alphonse juga. Di bawah tanah, Scar itu lagi jalan-jalan di gorong-gorong. Tiba-tiba Scar itu malah ketemu Gluttony sama Envy. Rombongan Lin juga ada di sana gara-gara pengen nangkap Envy. Di sini Envy langsung nyuruh Gluttony buat makan semua yang ada di sana. Tapi belum sempet ngelakuin itu, Scar itu malah langsung ngeledakin tempat itu pakai kekuatannya. Di lain tempat, Edward itu lagi OTW ke desa Resembol. Dia mau minta tolong ke Winry buat ngebenerin tangan pembuatnya. Di sini Winry itu ternyata tinggal bareng sama bibinya, namanya itu Pinako. Saat ngelihat tangannya itu rusak, Winry itu langsung marah sama Edward. Soalnya ya tangan robotnya itu bener-bener hancur lagi gitu kan. Winry begadang semalaman buat ngebenerin tangan robot Edward. Tiba-tiba bibinya itu datang dan ngasih tahu kalau Edward itu lagi ziarah ke makam ibunya. Mendengar hal itu, Winry juga jadi keingat kalau hari ini itu jadwalnya dia ziarah ke makam kedua orang tuanya. Di makam ternyata bapak Edward itu lagi ziarah juga ke makam istrinya. Nama bapaknya itu Van Hohenheim. Di sini Edward itu langsung ngamuk ke bapaknya karena gara-gara bapaknya ini gak balik waktu pemakaman ibunya, membuat Edward sama Alphonse itu harus ngelewatin kesedihan cuman berdua aja. Ditambah lagi gara-gara itu Edward sama Alphonse itu jadi ngelakuin hal gila. Di lain tempat, Scar itu lagi dirawat karena ledakan yang tadi. Dia ditolong sama Mei dan dibawa ke pemukiman orang Isval yang selamat dari pembantaian. Di sini Mei tanya tentang tato di tangan kanan Scar. Scar ngejelasin kalau tato ini itu peninggalan keluarganya, jadi tato ini benar-benar penting bagi dia. Di desa, Van itu pergi ke rumah Pinako. Dia mau berterima kasih sama Pinako karena mau ngejaga anak-anaknya. Sebelum pergi, dia juga nyuruh Pinako buat pergi dari negara ini. Soalnya sebentar lagi katanya negara ini bakal hancur kayak Xerxes. Xerxes itu sebuah kota legenda yang hancur cuma dalam waktu 1 malam. Pinako langsung minta penjelasan lebih, tapi Van itu malah pergi aja itu seenak jidatnya. Edward itu ternyata ngedengar percakapan mereka dan dia jadi tertarik tuh sama kota Xerxes. Pinako ngasih tahu kalau di gurun timur itu ada bekas sisa-sisa reruntuhan kota Xerxes. Habis itu Edward yang tangan kanannya udah bener itu langsung OTW ke gurun timur buat nyari reruntuhan kota Xerxes. Waktu udah nyampe di kota Xerxes yang udah hancur, Edward itu langsung keliling di sana. Tiba-tiba dia itu diserang sama orang gak dikenal. Tapi karena Edward itu OP ya dia bisa dengan gampangnya ngalahin orang itu. Ternyata orang itu ya orang Isval. Tiba-tiba muncul banyak orang Isval yang langsung ngepung Edward. Di saat mau war gede, ada seorang nenek-nenek yang nyuruh orang-orang Isval itu buat berhenti. Namanya itu Nenek Van. Di sini Nenek Van ngomong kalau dia itu memang benci sama orang Amestris, tapi dia juga sadar kalau nggak semua orang Amestris itu jahat. Soalnya dulu dia itu pernah ditolong sama 2 dokter dari Amestris. Ternyata dokter itu ya orang tuanya Winry, Dokter Rockwell. Mereka ngerawat semua orang Isval yang terluka. Bahkan waktu warnya itu tambah gede, mereka itu milih bertahan dan ngerawat semua orang Isval yang terluka. Tapi ternyata sungguh disayangkan, mereka itu ya malah mati di tangan orang Isval sendiri gitu. Nenek Van ngomong kalau pelaku yang ngebunuh 2 dokter itu punya bekas luka di jidatnya. Pelakunya juga punya tato di tangannya, tapi mukanya itu nggak kelihatan soalnya diperban semua dulu. Ngedengar itu, Edward langsung tahu kalau pelakunya itu kemungkinan besar Scar. Di lain tempat, Scar itu didatengin sama gurunya. Gurunya tahu kalau Scar itu udah ngebunuh banyak alkemis negara. Dia ngebacotin Scar soal dendam. Dendam itu kalau dibales, itu akan ngebentuk dendam baru dan akan nyiptain lingkaran setan yang gak akan pernah berakhir. Di lain tempat, ternyata Edward itu malah udah nyampe di kota. Di sini dia didatengin sama anak kecil namanya itu Selim. Di sini Edward langsung ngebit pipinya. Dia itu ngerasa Selim itu terlalu temu membuat anak cowok. Tiba-tiba King Bradley itu datang dan ngasih tahu kalau Selim itu anaknya. Edward yang ngedenger itu langsung kena mental lah, jelas itu. Habis itu Edward langsung pergi ke tempat Alphonse. Dia ngebenerin tubuhnya Alphonse lagi.
Di sini Edward ngasih tahu kalau kemungkinan besar pembunuh yang membunuh orang tuanya Winry itu Scar. Edward juga ngasih tahu kalau ayah mereka itu ngomong negara ini itu akan hancur. Dia ngira kalau semua ini pasti ada hubungannya sama ucapan Envy soal Edward itu tumbal yang penting. Di sini Edward itu mau nangkep para homunculus dan maksa mereka buat ngejelasin yang sebenarnya. Tiba-tiba Lin itu datang, dia mau ngebantuin Edward nangkep homunculus. Soalnya ya dia pengen tahu rahasia keabadian homunculus. Lin ngasih tahu kalau dia itu sebenarnya keturunan bangsawan kerajaan King. Sekarang Kaisar itu lagi sekarat, makanya dia itu mau nyari rahasia keabadian supaya bisa nyembuhin Kaisar, terus dia diangkat jadi penerus kerajaan. Lin juga ngasih tahu kalau dia itu harus saingan sama saudaranya buat dapetin rahasia itu. Edward setuju dan langsung nyusun rencana. Besoknya mereka ngejalanin rencananya. Pertamanya Edward itu mancing Scar muncul dengan cara pamer kekuatannya di kota. Tiba-tiba Scar benar-benar muncul dan langsung nyerang Edward. Akhirnya ya mereka itu gelut. Di sini jubah Scar itu berhasil terlepas. Karena itu ya tato di tangan kanan Scar itu kelihatan sama Edward. Di sini Edward jadi tambah yakin kalau Scar itu memang pembunuhnya orang tua Winry. Di lain tempat ternyata Winry itu malah datang ke ibu kota. Dia mau ngasih komponen tangan Edward yang ketinggalan. Di jalanan Winry itu dengar kabar kalau ada alkemis yang lagi gelut. Gara-gara itu Winry langsung OTW ke tempat kejadian. Di lain tempat Gluttony itu ternyata bisa nyium bau Scar dan dia itu pengen makan Scar gitu. Tiba-tiba Gluttony itu jatuh. Ternyata dia itu didorong sama anak buahnya Lin. Sesuai rencana tugas Lin itu ya nangkep homunculus yang muncul di sana. Balik lagi ke tempat Edward. Di sini Edward itu masih gelut sama Scar, sedangkan Al itu jadi support buat ngejaga orang-orang di sekitar tempat gelut mereka. Tiba-tiba muncul petasan sebagai tanda kalau homunculus itu muncul dan Edward itu harus mundur. Bukannya mundur, Edward itu malah tanya alasan Scar itu ngebunuh orang tuanya Winry. Tapi tidak disangka-sangka ternyata Winry itu ada di sana dan denger gitu semua pertanyaan Edward. Winry langsung lemes dan dia marah gitu sama Scar. Dia nggak nyangka kalau orang yang ditolong kedua orang tuanya itu malah jadi pembunuh mereka. Winry ngambil pistol di sampingnya dan ngarahin pistol itu ke Scar. Edward sama Alphonse itu ngebujuk Winry buat ngelepas pistolnya, tapi ya Winry gak ngedengerin gitu kan. Scar ngomong kalau pengen nembak ya tinggal tembak aja, kalau itu bisa nembus dosanya dia. Dia tahu kalau dendam itu nggak akan pernah berakhir kecuali salah satu di antaranya itu udah mati. Ngedengar itu Winry cuma diem aja. Habis itu Scar langsung maju buat nyerang Edward. Edward langsung ngehindarin semua serangan ke Scar dan langsung pergi ke dekat Winry buat ngelindungin dia. Lihat hal itu, Scar itu malah jadi ragu karena dia ingat kakaknya dulu pernah ngelindungin dia. Akhirnya Scar itu milih buat mundur, tapi ya langsung dikejar sama Alphonse. Di tempat Edward, dia itu ngelepas pistol di tangan Winry. Dia nggak pengen Winry itu jadi pembunuh. Di tempat Lin, di sini kakek Fu itu lagi ngejar Envy, sedangkan dia sama Ranfun itu gelut sama Gluttony. Tiba-tiba King Bradley itu datang dan langsung nebas Lin. Untungnya Ranfu itu berhasil ngelindungin Lin pakai tangannya. Lin langsung nyerang balik King Bradley, tapi ya nggak terlalu ngaruh gitu. Lin nendang Gluttony supaya nabrak King Bradley dan dia ngelempar bom cahaya biar bisa kabur dari sana. Tapi di sini King Bradley itu ngelempar pedangnya ke depan Lin. Di sini tutup mata King Bradley itu lepas dan ternyata di matanya itu ada tato homunculus. Lin sama Ranfun itu berhasil kabur. Di jalanan Ranfun itu minta ditinggal aja karena Ranfun itu ngerasa cuma jadi beban di sini. Tapi Lin itu nggak mau dan tetap bawa dia. Di jalanan King Bradley itu ngikutin jejak darah Ranfun. Tapi ternyata yang diikutin itu cuma anjing yang bawa potongan tangan Ranfun. Balik lagi ke tempat Scar. Akhirnya Alphonse itu berhasil ngejar Scar. Scar langsung nyiptain kabut biar bisa nyerang Alphonse. Untungnya Edward itu datang dan ngegagalin rencana Scar. Gluttony juga nyampe di sana buat makan Scar. Gluttony langsung dorong Scar buat dimakan. Tapi tiba-tiba Lin itu datang dan langsung masukin bom ke mulut Gluttony. Dan ya boom, hancur gitu. Di saat lagi regenerasi, Edward itu langsung nyiptain kurungan buat Gluttony. Habis itu Scar maju buat nyerang Edward lagi. Tapi tiba-tiba Riza sama Winry itu datang. Dia langsung nembak Scar dan ngajakin Lin buat kabur bawa Gluttony. Sedangkan Edward sama Alphonse itu ditugasin buat nangkep Scar. Mei tiba-tiba datang dan ngeledakin tempat itu biar dia bisa kabur sama Scar.
Di sini Mei nggak sadar kalau Xiao Mei itu ketinggalan. Di rumah sakit, Edward itu minta maaf karena nggak langsung datang. Tapi di sini Lin nggak nyalahin Edward, dia malah nyalahin dirinya sendiri. Habis itu mereka bareng sama Roy itu datang ke tempat Gluttony dikurung. Di sini Roy ngerasa kalau homunculus itu berhubungan sama petinggi militer. Lin ngasih tahu kalau King Bradley itu punya tato homunculus di matanya. Edward yang ngedengar itu nggak percaya kalau King Bradley itu homunculus. Ditambah lagi homunculus itu kan nggak punya anak, sedangkan King Bradley itu punya anak. Roy ngasih tahu kalau Selim itu cuma anak angkat. Di sini Roy itu udah bertekad kalau dia itu bakal ngelengserin King Bradley buat melindungi negara ini. Di tempat lain, King Bradley itu ketemu sama orang berambut pirang. Di sini dia tanya alasan King Bradley itu nggak nyingkirin Roy, padahal Roy itu bisa jadi ancaman bagi rencana mereka. King Bradley ngasih tahu kalau dia itu bakal ngejadiin Roy sebagai tumbal buat ngebuka gerbang, soalnya ya mereka itu kurang satu orang lagi. Di lain tempat, Mei itu lagi ngobatin Scar sambil nangis, soalnya ya Xiao Mei itu ketinggalan kan. Scar nyuruh Mei itu buat pergi nyari Xiao Mei, tapi Mei itu nggak mau, dia milih buat ngobatin Scar dulu. Mei ngomong kalau tato yang ada di tangan Scar itu gabungan antara kekuatan alkemis sama kekuatan pemurnian dari negaranya sendiri. Balik lagi ke Edward. Di sini Edward itu nemuin Riza dan tanya tentang perang di Isval. Riza cerita kalau dulu waktu abis lulus sekolah militer, dia sama alkemis lain itu dikirim ke Isval. King Bradley yang jadi presiden waktu itu pengen nyelesain war dengan cara ya ngebantai semua penduduk Isval. Saat war itu juga Roy sama Hughes itu pertama kali ketemu. Mereka yang ngeliat mayat warga Isval itu sebenarnya nggak setuju sama keputusan ini, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Waktu itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain dan ya cuma bisa nurutin perintah atasan gitu. Di tempat Scar, dia itu lagi ingat kenangan dia. Waktu itu Scar ngasih tahu kakaknya kalau para alkemis itu lagi ngebantai warga Isval. Di sini kakaknya itu nggak peduli, soalnya dia itu lagi ngelakuin penelitian yang penting. Dia lagi neliti cara ngegabungin kekuatan alkemis sama pemurnian dari negeri King. Dia ngegabungin kekuatan itu dengan ngegambar tato di tangan kanan sama kirinya. Habis itu kakaknya itu ngasih buku hasil penelitian itu dan nyuruh Scar itu buat kabur. Tiba-tiba muncul alkemis yang langsung nyerang rombongan mereka. Di sini Scar itu ternyata kehilangan tangan kanannya. Kakaknya yang ngeliat itu langsung ngorbanin dirinya sendiri supaya bisa nyelamatin Scar. Habis itu Scar itu sadar dan tangan kanannya itu utuh lagi. Scar yang tahu kakaknya itu udah wafat mulai dendam dan ngebenci semua orang Amestris. Dia langsung ngambil pisau dan ngebunuh Dr. Rockley yang waktu itu ngerawat dia. Habis pembantaian selesai, Roy itu ngerasa bersalah dan nyesel nurutin perintah atasannya sendiri. Dia nggak pengen kalau kejadian ini sampai keulang lagi. Hughes ngomong kalau pengen nggak diperintah ngelakuin itu, ya dia harus jadi orang yang memerintah biar kejadian ini nggak keulang lagi. Habis itu Roy ngobrol sama Riza. Dia pengen ngubah negara ini jadi lebih baik. Dia minta Riza buat nembak dia kalau dia itu malah ngingkarin janjinya sendiri. Besoknya, Al itu ngajakin Xiao Mei jalan-jalan. Tiba-tiba Xiao Mei itu lompat dan lari duluin Al. Ternyata Xiao Mei itu nyium bau Mei dan langsung nemuin Mei di sini. Al yang ngeliat itu milih buat sembunyi dan ngikutin Mei dari belakang supaya bisa nemuin lokasi persembunyian Scar. Malamnya Edward sama Al itu datang ke lokasi Scar sembunyi. Setelah ngeliat Mei pergi, mereka langsung masuk dan nyerang Scar. Di sini Edward nyerang Scar terus-terusan dan Scar itu ya milih buat kabur karena dia nggak bisa ngelawan gitu kan, lagi terluka. Dia ngerusak lantai di bawahnya. Ternyata waktu udah jatuh, di bawah itu udah ada Al yang ditugasin buat nangkap Scar kalau misalkan turun. Habis itu tiba-tiba bangunan itu malah runtuh lagi dan ngebuat mereka itu jatuh ke lantai di bawahnya lagi. Scar langsung nyoba buat nyerang Edward, tapi langsung ditahan sama Al. Winry, Roy, sama Riza itu akhirnya nyampe di sana. Di sini Edward itu udah berhasil buat nyegel tangan kanan Scar. Habis itu Winry maju dan tanya alasan kenapa Scar itu tega ngebunuh orang tuanya. Scar yang ngedenger itu cuman diam aja. Dia malah nyuruh Winry itu buat nyiksa dia. Bukannya disiksa, Winry itu malah ngobatin luka yang ada di tangan kiri Scar. Winry ngomong kalau orang tuanya pasti akan ngelakuin hal yang sama walaupun udah disakitin. Gara-gara itu Scar keinget omongan gurunya. Dia itu harus mendem amarahnya sampai dia itu wafat, supaya rantai kebencian itu ya berhenti di dia aja dan hilang. Dia juga keinget omongan kakaknya.
Kalau emosi negatif itu adalah penghancur, sedangkan emosi positif itu penyembuh. Habis ngobatin Scar, Winry itu malah ngelihat bayangan orang tuanya yang tersenyum dan bangga sama dia karena dia itu nggak ngebunuh Scar. Di sini Scar juga minta maaf sama Winry. Tiba-tiba Lin itu datang sama Gluttony. Gluttony yang punya dendam sama Roy karena Roy itu udah ngebunuh Lass sebelumnya, itu langsung ngebuka mulutnya dan nyedot apa yang ada di depannya. Gluttony langsung nyerang Roy, tapi untungnya Riza itu narik Roy ke samping, tapi ya kakinya itu malah terluka ya. Habis itu Gluttony maju dan langsung nyerang Winry, tapi ditahan sama Scar. Dia nyuruh semua orang itu buat pergi dari sana. Habis itu mereka semua keluar. Roy, Winry, sama Riza itu langsung pergi pakai mobil. Tiba-tiba Scar itu dilempar keluar sampai pingsan. Edward, Al, sama Lin itu langsung siap-siap buat gelut sama Gluttony. Tiba-tiba ada kuda yang nyasar ke situ. Ternyata itu Envy. Dia itu nyuruh Gluttony buat jangan ngebunuh Edward sama Al. Awalnya Gluttony itu masih mau nyerang mereka semua dan ngebunuh mereka semua. Tapi waktu dikasih tahu bapaknya itu bakal ngamuk, nyali Gluttony itu langsung hilang seketika. Lin tiba-tiba nyerang Envy, sedangkan Al sama Edward itu nyerang Gluttony. Di sini Lin berhasil ngalahin Envy. Tapi waktu mau di-kill, Envy itu berubah jadi Ranfun. Lin yang lihat itu kaget, sedangkan Envy itu langsung nyuruh Gluttony buat nelen Lin. Tapi ketika mau dimakan, Edward itu langsung ngelindungin Lin, ngebuat Lin, Envy, sama Edward itu ya malah ikut ketelen sama Gluttony. Al yang ngeliat itu langsung nyuruh Gluttony buat muntahin kakaknya, tapi ya Gluttony itu nggak bisa ngeluarin apa yang udah dimakan. Di perut Gluttony, akhirnya mereka itu kumpul lagi. Di sini Edward nyuruh Envy buat nunjukin jalan keluarnya, tapi ternyata Envy juga nggak tahu cara keluar dari sini. Envy ngasih tahu kalau sebenarnya Gluttony itu produk gagal. Awalnya Gluttony itu diciptain buat dijadiin gerbang untuk nemuin Death Truth, tapi ya hal itu malah gagal. Sekarang mereka itu ada di perbatasan antara alam nyata sama alam baka dan nggak ada jalan keluar dari sana. Di sini Edward sama Lin itu nggak percaya sama omongan Envy. Edward ninju pipi Envy dan ngebuat Envy itu marah besar. Akhirnya Envy itu nunjukin kekuatan aslinya dan berubah jadi biawak raksasa ini nih. Dan filmnya habis di sini. Sebenarnya kalau bagi saya pribadi, film ini itu ya agak turun ya, mungkin gara-gara Lass itu mati ya. Padahal mendingan Envy aja sih yang di film pertama dibunuh gitu kan. Soalnya Lass gitu kan, males bener gitu waktu Lass mati, di film keduanya nggak ada lagi dan ya udahlah ya cuy, nanti film ketiganya kapan-kapan lagi lah ya, dan ya udah ya.